sadik qulubana wahdi Allahumma aftah qulubana wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amin. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Pemuda, yang terhormat jajaran manajemen, juga seluruh ustadz yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi waktu kita untuk bisa hadir di tempat yang spektakuler ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi cahayanya, yang membuat kita menjadi umat yang Islam dengan yang sebenarnya. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan acara apa hari ini, yaitu kita akan mengadakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Namun sebelumnya mari kita buka acara kita dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pada Bapak kita Anwar, silakan dipersilakan. Waktu dipersilakan. Ulangi. Kepada acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan saya mengikut sebelumnya. Ustadz-ustadzah yang kami hormati, di siang hari ini alhamdulillah kita semua bisa berada di tempat yang mulia ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, yang pada hari ini salah satu dari ustadzah kita, Ustadzah Robiatul Adawiyah, akan melakukan diseminasi daripada penerapan budaya positif di lingkungan sekolah untuk penerapan nyata pada LK
memang budaya positif sangat diperlukan demi terwujudnya sebuah mutu, sebuah sekolah. Karena untuk budaya ini akan menciptakan situasi lingkungan yang baik ketika budaya ini bisa diterapkan. Adapun pembiasaan yang sebagaimana sudah kita lakukan bersama, nanti akan diulas tuntas oleh Ustadzah Robiah Adawiyah. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di kita mungkin tetap kita pertahankan, malah lebih ditingkatkan. Di antaranya kebiasaan dalam sikap yang baik, perilaku yang baik, dan juga tutur kata yang baik. Sehingga hal ini kita sebagai seorang guru, yang mana guru kalau kita melihat dari jargonnya, guru adalah digugu dan ditiru. Berarti apa yang tumindak kita, perkataan kita tentu akan dilihat oleh peserta didik. Kemudian daripada prinsip yang sudah ada yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara di dalam proyek P5-nya, salah satu kegiatan yang ada di sana bagaimana sekolah itu bisa tercipta sebuah sekolah yang aman dan nyaman. Yang pada prinsipnya di sini ada 3 komponen. Bagaimana sekolah bisa menjadi taman siswa, bagaimana anak-anak itu bisa merasakan sekolahnya baik di dalam kelas atau di luar kelas layaknya sebuah taman yang dirindukan, sebuah taman yang menjadi tempat nyaman di dalam belajar dan seterusnya. Itu adalah prinsip yang pertama. Yang kedua adalah sistem AMOM. Sistem AMOM ini bagaimana peserta didik di dalam proses pembelajaran KBM, proses belajar mengajar, pendidikan itu bisa berpihak kepada siswa. Arti daripada berpihak pada siswa bukan berarti siswa seenaknya sendiri, tetapi bagaimana siswa mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga antara bakat dan minat yang sudah ada bisa dikembangkan. Untuk itu seiring dengan petunjuk dari guru kita Romo Yai Tanjung, pendidikan sebenarnya adalah bagaimana membangun pendidikan yang membangun pengalaman dan kesan yang baik kepada siswa. Tentu hal ini yang menjadi acuan dasar bagaimana proses pendidikan yang ada di sekolah kita, yaitu di SMP Pemuda, yang mana pendidikan kita mulai belajar bagaimana keterhubungan hati kita dan akal kita terhubung dengan hati nurani. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh ustadz-ustadzah semuanya meliputi dari program 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Bagaimana membiasakan anak didik kita ketika ketemu dengan asatidnya, dia bisa berhenti, menyapa, salam, dan bersalaman dengan sopan dan santun menggunakan adab etika yang ada. Yang kedua, kegiatan mengaji yang ada di kita, baik mengaji juz amma, yaitu kegiatan dan subuh, pun juga sholat berjamaah. Ini juga sudah dilakukan, mengkaji bersama tahfidzul juz amma, dan juga kegiatan-kegiatan mandiri yang membentuk kepribadian daripada siswa. Dari situ mungkin nanti bisa dikembangkan bagaimana yang sudah diterima oleh Ustadzah Robiatul Adawiyah terkait program penerapan budaya positif di lingkungan sekolah di program guru penggerak. Nanti mungkin bisa didesinasikan, bisa disampaikan kepada teman-teman asatidz semuanya. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini. Yang penting kita bisa semangat bersama-sama, kita berkolaborasi demi mewujudkan ya. Mungkin itu aja yang bisa katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu
diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kepada Ustazah Rabiatul Adawiyah, kami persilakan. Nanti nggak bisa ya. Oh ini nggak ada. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang hari ini izinkan kami untuk berbagi begitu ya di teman-teman semuanya apa yang sudah kami dapat kurang lebih selama 2 bulan begitu ya di kegiatan guru penggerak ini. Baik, oke ini modelnya harus gini. Baik, terima kasih. Hari ini kita berada di si penerapan budaya positif lingkungan sekolah oleh kami Rabiatul Adawiyah CGP 9 SMP Pemuda Tanjung Lenong. Baik, bisa di next Ustazah. Nah, oke. Nah, mungkin teman-teman semuanya bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya PGP kan begitu ya? Ada CGP, ada PGP sebelumnya ya. Jadi kalau CGP itu adalah calon guru penggerak. Kalau PGP itu adalah pendidikan guru penggerak. Nah, saat ini saya mendapat kesempatan sebagai calon guru penggerak yang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, di sana ada rangkaian modulnya. Nah, kemudian dalam pengerjaannya selama 2 bulan ini kita difasilitasi yang namanya LMS. Sudah tahu apa itu LMS? Pernah dengar? LMS itu adalah Learning Management System. Nah, itu adalah saat ini yang digunakan dalam pendidikan ya oleh kementerian. Baik mungkin di PPG itu juga ada yang namanya LMS sekarang. Nah, ini salah satunya LMS ya. Nah, untuk guru penggerak sendiri, alur pengerjaannya di LMS itu ada singkatannya yaitu Merdeka. Merdeka itu apa sih? Nah, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, ada refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Jadi dalam satu modul itu kita menyelesaikan rangkaian seperti ini tadi. Itu baru selesai satu modul. Kemudian masuklah ke modul selanjutnya, modul 2 dan modul 3. Nah, yang saat ini saya lakukan ini adalah aksi nyata modul 1.4, yaitu membuat diseminasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Gitu. Next, Ustazah. Baik. Sekilas perjalanan CGP, calon guru penggerak akan selalu dibimbing oleh PP. Ada istilah PP ya. PP itu adalah pengajar praktik dan fasilitator yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud penyelenggara pendidikan guru penggerak. Nah, di sini fasilitator kami adalah Bapak Eko Yudi Susilo. Beliau berasal dari Malang, begitu ya. Dan kemudian Bapak Kardianto itu adalah pengajar praktik yang berada di wilayah Nganjuk. Dan kebetulan beliau adalah kepala sekolah SD Kedungrejo 4, begitu. Nah, pendidikan guru penggerak yang saya jalani sejauh ini berjalan lancar karena banyak dukungan dari berbagai pihak, di antaranya dukungan dan support keluarga tercinta, Bapak Kepala Sekolah, rekan Ustadz-Ustadzah SMP Pemuda, murid, dan juga teman seperjuangan CGP Angkatan 9, termasuk juga fasilitator dan pengajar praktik, begitu ya. Nah, salah satu tugas di modul 1.4 tentang budaya positif adalah CGP harus melaksanakan kegiatan aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah. Begitu. Next, Ustazah. Baik. Nah, kemudian masuklah kita ke latar belakang, begitu ya. Seorang guru diharapkan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan 6 konsep. Jadi di materi budaya positif ini kita akan belajar sekilas teman-teman ya. Adanya 6 konsep. Yang pertama, menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan.
membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh murid di kelas, memahami 5 posisi kontrol yang kita gunakan sebagai pendekatan ke murid dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah, agar murid menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Baik, next Ustazah. Nah, ini kurang lebih teman-teman, nanti mungkin kita ada sedikit materi dulu ya sebelum kita masuk ke contoh-contoh. Kita nanti ada 6 materi pembahasan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hubungan dan penghargaan, keyakinan kelas yang dulu sempat kita bahas. Kalau teman-teman ingat, kita di Jatai lantai 3 begitu ya, kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini nanti harapannya setelah forum ini nanti kita bisa mempraktekkan, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran, kita bisa membuat di kelas masing-masing seperti itu. Kemudian ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baik, next Ustazah, kita masuk ke materi yang pertama ya. Bisa dibaca pun juga akan kita sampaikan begitu ya. Ini sebenarnya sangat relate atau sangat berhubungan dengan kondisi kita di Pomosda, begitu ya Ustazah. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini tentang hukuman, begitu ya. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini mungkin yang saat ini kita alami begitu ya. Padahal Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin atau disiplin diri ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kata-kata ini pastinya kalau kita tarik begitu ya. Ketika kita sudah bisa disiplin diri, otomatis itu kegiatan apapun kita bisa menjalankan tanpa adanya peraturan dan juga tanpa adanya peran dari orang luar. Tetapi ketika kita belum bisa memahami self-disiplin, maka yang terjadi kita akan didisiplinkan oleh peraturan dan juga mungkin oleh, dalam kategori di sini adalah penguasa begitu ya, atau mungkin ini atasan dan seterusnya begitu. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat dan juga motivasi eksternal seperti itu ya. Next. Nah, ini kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya pada kebajikan ya, nilai kebajikan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya teman-teman di sini ya. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan apa? Nilai profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa dimensi? Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? 6, betul sekali, ada 6.
ada berkebinekaan global, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan seterusnya gitu ya. Nah, di Pemusda, utamanya kita di SMP Pemusda ini, kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Yakni apa? Kita ada santri Pemusda, ada tekad santri Pemusda, dan juga ada Dawuh Romo Yai Tanjung. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak ada di luar sana. Tetapi ini yang harus kita junjung, kan begitu ya. Jadi poin-poin nilai seperti ini tadilah itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Santri kita otomatis tanpa harus seperti misalnya mengacu nilai-nilai kebajikan, mungkin salah satunya profil pelajar Pancasila gitu ya. Tapi paling tidak mereka harus kita tanamkan terkait si santri, tekad santri, dan bagaimana mereka memegang teguh dawuh dari Romo Yai Tanjung. Nah, seperti itu. Itu sekilas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Baik, next Ustazah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini sering kali ya kita dalam keseharian kita menemui ini ya, ada motivasi, ada hukuman, kan begitu. Diane Gorson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini nanti kita mungkin bisa berkaca ya, kira-kira kita itu ada di posisi mana begitu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita masuk kelas, oh karena saya nanti dapat hukuman kalau saya nggak masuk. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, nanti saya kalau rajin saya bakalan dapat apresiasi. Nah, itu juga termasuk motivasi ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini harusnya kita memang berada di posisi yang ketiga, kan begitu. Jadi kita datang di SMP, kita mengikuti kegiatan, kita mulai dari pagi hari mungkin sampai selesai. Kita di sini di poin nomor 3, bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya penghargaan atau pujian dari orang lain, kan seperti itu ya. Nah, ini nanti kalau kita sudah menerapkan pada diri kita baru bisa mengajak anak-anak kita, begitu ya. Sangat sulit untuk mengajak anak-anak kita bagaimana sadar diri ketika kita sendiri juga bergeraknya karena adanya hukuman, karena adanya yang lain-lain tadi gitu. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini misalnya nanti ini juga akan dibahas di bab selanjutnya ya. Kalau ada santri kita yang datang terlambat ke kelas ya, itu bagaimana kita harus memposisikan diri, itu nanti ada teman-teman ya. Jadi posisi kontrol kita bagaimana? Apa sebagai penghukum? Sudah, kamu keluar aja, nggak usah ikut pelajaran saya, misalnya ya. Itu nanti ada contoh-contohnya, gitu ya. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang diterima bila ada pelanggaran. Kalau saya datang terlambat 10 menit, saya akan apa? Misalnya begitu ya. Itu sepakat, tapi ya itu bisa dikatakan konsekuensi. Nah, tetapi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol gitu ya. Kita waktu di kelas menemui murid kita ngobrol sendiri begitu ya. Maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Mungkin kita pernah ya melakukan ini ya. Jadi ada murid ngobrol, yang lain sudah istirahat, sudah kamu nggak perlu istirahat, lanjutkan dulu. Nah, seperti itu kan. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, kita berarti sebagai pemantau di situ ya. Kita memonitor. Baik, next. Nah, kita adanya keyakinan atau adanya konsekuensi tadi itu nanti kita bisa merumuskan ke dalam keyakinan kelas, teman-teman. Ini yang sudah dulu kita pernah bahas, tetapi nanti besar harapan kami setelah di forum ini
kita bisa melaksanakan ini kembali. Jadi mungkin yang kemarin masih belum begitu paham ya, gimana sih membuat keyakinan kelas, karena kemarin baru beberapa kelas begitu ya. Mungkin di kelas 7A ya, Ustazah Kartika kemarin yang sudah sampai ke tahap cetak begitu ya. Mungkin nanti bisa berbagi juga, kita sharing tentang keyakinan kelas. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan, gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kalau saya nggak pakai helm, misalnya kan begitu ya, nanti mungkin saya akan jatuh. Kalau jatuh nanti saya akan bagaimana? Itu kan saling dihubungkan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang dan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Menjadi tertarik atau tidak, atau takut? Nah, ini yang perlu kita gali, yang perlu kita sepakati ketika membuat keyakinan kelas. Oke, next. Nah, ini teman-teman, sebelum nanti masuk di proses pembuatannya ya, kita perlu tahu dulu kira-kira pembentukan keyakinan kelas itu hal apa sih yang perlu kita sepakati di awal. Yang pertama adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, jadi pernyataan universal itu yang secara umum, begitu ya. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti di slide selanjutnya kita akan tahu ya. Jadi nggak boleh ya sebenarnya membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata tidak. Teman-teman mungkin masih ingat ya, ketika kita dijarai lantai 3, hindari kata-kata negatif. Tidak mencoret-coret dinding atau tidak mencoret-coret meja. Nah, itu nanti kita gunakan menjadi sebuah kalimat yang positif, gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, di lingkungan kelasnya ataupun mungkin nanti antar kelas begitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini kita sudah lama sekali begitu ya teman-teman, kita ada kegiatan musyawarah begitu ya. Nah, ini baru diangkat kan begitu ya. Di guru penggerak ini, di kurikulum merdeka ini bahasa-bahasa seperti ini kan baru terangkat gitu ya. Musyawarah. Sebenarnya di poin ini kalau kita bisa rangkai ini kan sebenarnya musyawarah kan begitu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita nanti sepakat ya, mungkin ada evaluasi dan juga yang lainnya. Next. Baik. Nah, wow, panjang ya. Ini nanti juga akan kita share begitu ya teman-teman terkait pembuatan keyakinan kelas ini. Karena besar harapan tadi ya kami sampaikan, nanti ketika musyawarah kelas entah di hari Jumat atau di hari Senin, kita nanti bisa membuat ini begitu ya. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya tidak harus per kelas teman-teman ya, bisa juga per mapel ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak harus oleh guru kelas atau wali kelas, tetapi misalnya mata pelajaran IPA mau membuat keyakinan kelas pelajaran IPA itu boleh ya. Kalaupun misalnya dalam satu kelas sudah disepakati adanya keyakinan kelas bersama dan nanti mata pelajaran yang lain ikut, itu juga boleh. Begitu ya, jadi tidak harus wali kelas yang membuat. Baik. Nah, prosedurnya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Baik. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid sekolah di papan tulis atau di kertas besar begitu ya. Kita menuliskan ya satu persatu maju, di mana semua anggota kelas bisa melihat. Nah, jadi temannya satu sama lain bisa tahu, oh begini tuh, oh ini usulannya si A ini, usulannya si B ini
tahu semuanya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, itu bisa kita ubah dengan berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah, kita juga akan belajar bagaimana mengolah kata-kata yang negatif menjadi positif, kan begitu ya. Jangan mencoret-coret meja. Kira-kira bagaimana teman-teman kalimat positifnya? Jangan mencoret meja. Meja gitu ya, betul. Oke ya, itu misalnya juga bisa ya. Nah, gitu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Jadi nilai kebajikan yang tadi kalau teman-teman di awal ya, ada nilai kebajikan universal. Itu maksudnya adalah nilai yang secara umum, saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Jadi nanti bagaimana kita bisa mengakomodasi dari peraturan itu ya. Peraturan-peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nanti dalam jangka waktu tertentu begitu ya. Terus sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya, begitu ya. Itu. Nah, nanti sampai di akhir teman-teman, keyakinan kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat. Jadi setiap ustadz yang masuk nanti tahu, oh ternyata keyakinan di kelas 7A ini loh. Jadi kita nggak saling menyalahkan ketika ada anak terlambat, ada anak ini, tapi mereka sudah terbentuk dengan sendirinya. Kalau saya terlambat, saya akan begini, kan begitu ya. Kalau saya ramai di kelas, saya nanti akan begini. Nah, itu sudah ada nanti di keyakinan. Next. Baik. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh ya, contoh keyakinan kelas. Di sana kita misalnya menulis keyakinan kelas gitu ya. Di awal kita bisa pakai kertas plano ya, ada kertas plano, atau pakai papan tulis ya. Kita pakai stick note. Misalnya dibagikan nanti ya dalam satu kelas, mereka menuliskan kira-kira peraturan apa, keyakinan apa yang mereka usulkan untuk kesepakatan bersama. Itu contohnya. Terus kemudian misalnya di sini ya, kesepakatan kelas 8-13. Nah, di sini juga muncul ya. Nah, tepat waktu, berbicara sopan, kayak ini. Kemudian ada juga keyakinan kelas yang dibentuk oleh wali kelas. Nah, kalau keyakinan dibentuk wali kelas seperti ini ya. Jadi nanti dalam satu kelas itu mensepakati keyakinan ini secara bersama-sama. Ada juga contoh yang mapel. Jadi keyakinan kelas 7 mapel IPA. Misalnya Ustaz Hana ya, sepakat dengan anak-anak untuk mapel IPA nanti kita begini. Nah, cuma itu kita tempel. Jadi setiap ustadz yang masuk bisa tahu. Mungkin selama ini kita nggak tahu kenapa kamu kok bisa keluar lari-lari di jalan. Ternyata mungkin itu sudah ada sepakat antara guru tersebut dengan muridnya, kan begitu ya. Jika tidak masuk atau mungkin apa begitu ya, dia mungkin akan melakukan apa ya, atau mungkin kegiatan olahraga misalnya ya. Nah, dia mungkin sendiri kegiatan olahraga sendiri dan sebagainya. Nah, itu nanti kita buat dan kita tempel ya. Jadi antara guru mapel dan juga mungkin wali kelas kita bisa tahu ya. Untuk mengurangi juga kita apa biasanya sudut gitu ya. Itu ustaznya nggak pernah masuk, anak-anaknya berkeliaran ya. Barangkali mungkin sudah ada keyakinan kelas di mapel tersebut, tapi belum diwujudkan sehingga tidak diketahui bersama. Nah, ini nanti besar harapan kita juga ya. Besok silahkan ini bisa dipraktikkan ke anak-anaknya terkait keyakinan kelas tadi. Begitu ya. Nah, keyakinan kelas ini juga bisa kita tarik nanti keyakinan asrama, begitu ya. Di asrama kita mungkin bisa juga membuat misalnya terkait peraturan makan. Kalau tidak makan mungkin bagaimana dan seterusnya. Tetapi itu adalah keyakinan
keyakinan dari seluruh anggota kelas dan juga pembina, kan begitu. Dan juga mungkin anggota kamar, ya. Dan nanti kita tempel keyakinan itu diketahui oleh seluruh warga sekolah. Itu. Next Ustazah, saya mau kasih contoh. Nah, ini teman-teman, kalau ingat, ini tulisannya Ustazah siapa? Ustazah Vera ya. Ini yang kita buat ketika IHT di Jalan Lantai 3 sebenarnya ya. Nah, kita sudah merencanakan ini, seingat kita ya, seingat saya. Terus di awal tahun ajaran kemarin harapannya semua kelas itu membuat keyakinan. Kelas kan begitu ya sebenarnya ya. Nah, sampai hari ini ya itu tadi masih ada 1 atau 2 kelas. Nah, nanti monggo besok ketika musyawarah kelas bisa dicangking ini. Materi akan kita share, Ustaz-Ustaz juga akan mempelajari keyakinan kelas itu seperti apa sih. Kalau di sini teman-teman ya, jadi ini kemarin kita tunjuk salah satu orang untuk mencatat usulan teman-temannya, ya kan? Ini juga boleh ya. Kalau yang dicontoh tadi kan kita maju ke depan, nulis di papan tulis itu bisa, nulis di kertas stick note, kemudian ditempel itu juga bisa. Dituliskan oleh sekretarisnya, misalnya urut kacang gitu ya. Ustazah Hira datang tepat waktu, Ustazah Hira berbicara sopan dan seterusnya. Nah, nanti misalnya ketemu sampai 12 usulan. Nah, dari 12 usulan ini kemudian kita bisa gabungkan. Oh, poin datang tepat waktu dan apa kira-kira? 1, 8 saling menghargai dan tidak menyepelekan, sama mungkin ini nomor 12 menjalankan peraturan yang disepakati. Itu adalah sama, yaitu kedisiplinan dan ketertiban yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal itu di sana. Kedisiplinan dan ketertiban. Kemudian misalnya di sini nomor 5 tidak mencoret-coret bangku. Itu kan muncul kata tidak, ya kan? Sama nomor berapa? 11 menjaga kebersihan kelas. Nah, itu berarti kata nilai universalnya adalah kepedulian. Nah, seperti itu ya. Jadi dari yang puanjang tadi itu sebenarnya kita sudah menerapkan. Kalau secara aplikatifnya itu nggak puanjang seperti ini. Nah, jadi nanti ketika sudah dibentuk kata-kata universalnya, kita tinggal menurunkan teman-teman. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk berperilaku disiplin dan tertib. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk berperilaku yang sopan dan berbicara yang santun. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai diri dan orang lain. Yang keempat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk memiliki sikap peduli. Nah, ini kemudian boleh tanda tangan atau cap jempol, ataupun mungkin kita pakai tinta begitu ya, warna begitu ya, kita tempel. Nah, itu sebagai wujud bahwa kita mensepakati keyakinan ini untuk kita jalani bersama. Seperti itu simpelnya Ustazah ya. Nanti ini sebenarnya masih ada turunannya ya. Ada turunannya itu misalnya tabel ya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Itu mungkin nanti bisa kita bahas ketika MDMPS gitu. Paling tidak di sini teman-teman bisa memahami dulu maksud dari keyakinan kelas ini seperti apa, begitu ya. Bisa sekali lagi diterapkan di kelas, asrama, bahkan mungkin di rumah kita masing-masing kan begitu ya. Kita mungkin dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita bisa membuat keyakinan kelas ini kan begitu. Mungkin ada seringnya kita kan sama anak ngelarang ya. No, nggak boleh. Nah, mungkin kita juga perlu belajar nih adanya keyakinan kelas dalam keluarga begitu ya. Jadi adik nanti kalau jajan di atas 5.000 mungkin bagaimana? Jadi sudah loh ya, kesepakatan kelas kita apa? Nah, kan begitu. Jadi kita tidak terkesan menjustis atau anak-anak kita kan begitu ya. Baik, next. Oke. Di sini pentingnya tentang kebutuhan dasar manusia. Teman-teman mungkin sudah tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Baik. Sebagai guru, kita harus memahami apa yang melatar belakangi permasalahan murid yang muncul. Ustaz-ustaznya sering menemui permasalahan di santri, sering ya, kita sering sekali ya, anak-anak nggak masuk dan sebagainya gitu ya. Karena permasalahan tersebut salah satu faktornya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar murid sebagai manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu supaya yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang nggak perlu mungkin orang lain dulu ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, dia nggak masuk pelajaran, dia misalnya bolos, dia apa gitu ya. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia kualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, bisa dilihat di sana teman-teman. Jadi kebutuhan dasar manusia ini nggak hanya murid ya, kita juga sama ya, saya dan juga jenengan. Kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Ini nanti penjabarannya panjang ya. Kalau kita jabarkan nanti mungkin kita bisa ambil kesempatan lain begitu ya. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ya. Kalau kita nggak diterima dalam satu komunitas itu rasanya kan juga nyapo, mendingan aku nggak masuk, begitu kan ya. Santri juga sama kan. Ketika dia nggak dapat rasa kasih sayang dan masuk ke kelas terlambat malah suruh keluar, ya sudah dia nggak akan pernah masuk kan begitu. Nah, yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini ya tentang kekuasaan begitu ya. Mungkin ada salah satu anak kita yang dia hiperaktif begitu ya di kelas ya. Yaitu memang kebutuhan dia di penguasaan begitu ya. Kita mungkin perlu memberikan sedikit sentuhan kepada anak tersebut supaya kepuasannya, penguasaan dia itu terpenuhi kan begitu ya. Tetapi bagaimana kita sebagai guru atau pengajar tidak terus malah begitu ya, malah terus akhirnya mengunggulkan dia, yang lainnya nanti malah tidak terperhatikan kan seperti itu. Yang keempat, kesenangan. Nah, mungkin ada ini yang senangannya di kelas itu ngobrol ya kan, rame dan sebagainya kan juga ada ya. Jajan begitu ya. Jadi terlambat ke kelasnya selalu terlambat karena senangannya masih jajan, masih antri ditungguin di kantin kan begitu ya. Nah, ini ternyata juga termasuk kebutuhan dasar murid kita dan juga kita kan begitu ya. Contoh misalnya saya lebih senang apa ya tadi ya. Contoh kita misalnya Ustadz aja lah. Ketika kita MGMP misalnya ya, kita MGMP aku senanganku ada hobi lain misalnya kan begitu ya. Nah, akhirnya kita tidak hadir dalam satu kegiatan karena mungkin ada kesenangan lain yang itu lebih menarik buat kita kan begitu. Sama, santri kita juga sama. Kesenangannya dia mungkin capek, akhirnya mungkin bal-balan ya. Daripada masuk di kelas, akhirnya dia memilih main sepak bola di lapangan. Nah, seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia, ingin bebas. Nanti contohnya macam-macam ya. Kebebasan ini seperti apa? Kita nanti banyak sekali ya kalau kita tampilkan mungkin di YouTube begitu ya. Nanti bisa kita tampilkan juga. Kebebasan itu yang seperti apa sih, itu juga ada. Gitu ya. Oke, baik. Next dulu Ustazah. Nah, ini kita masuk di materi kelima teman-teman. Tanpa terasa ya, sudah kelima ya. Nanti panjang ya. Ini nanti kita ini sebenarnya sudah ada di posisi mana sih? Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, hukuman fisik atau verbal. Contohnya patuhi tata tertib. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tua tahu? Piye tole terus nek bapakmu roh kok ngene-ngene. Neng kene ra manuti peraturan, neng kene nuwang terus piye orang tua mengerti. Nah, itu berarti kita sebenarnya itu membuat rasa bersalah gitu ya. Itu masih di level guru ya kan. Kayak piye gitu ya. Nah, teman, posisi yang ketiga. Guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, karena kita sering bantu dia, kita mulai ngomong nih kalau dia nggak nurut. Oh, aku udah tak wangi kali nambah. Kok tak kayak anu gak tak sih HP. Nah, saya seperti itu ya. Nah, kalau kamu begini nanti saya, itu posisi teman. Pemantau. Nah, langsung apa yang telah kamu lakukan? Kamu apa tadi yang kamu lakukan? Nah, seperti itu ya. Manager. Nah, ini sebenarnya diharapkan dari kurmer dan juga mungkin sebenarnya di kita begitu ya, dari semuanya. Kalau menurut saya dari Romo harapannya setiap diri ustadz ini adalah manajer.
manajer untuk dirinya sendiri dulu sebelum untuk orang lain, kan begitu. Nah, untuk santrinya mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Nah, kita coba tonton dulu ya. Contoh ketika ada kasus, bisa masuk ke folder sana, folder kuning itu kita simak sama begitu ya. Oke, nanti kira-kira Dia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik dan dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. cek. Kita lihat nih, posisi penghukum itu seperti apa ketika ada santri. Sebagai guru piket ya. Anak udah takut duluan. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru belajar pada posisi penghukum. Dampaknya ya. Murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dan Sama ya, videonya sama juga. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Baiknya kalau sama Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu saja ya. Ya, estik masuk ke PowerPoint tadi. Oke, setelah melihat video tadi kurang lebih durasi waktu berapa? 10 menitan ya. Ada berapa posisi tadi teman-teman? Yang pertama, Apa? Pembuka. kemudian saudara rasa kemudian teman manajer. Dan juga manajer begitu ya. Kira-kira mungkin saat ini kita sudah ada di posisi yang mana? Mana ya? Macam-macam ya. Campur-campur sesuai dengan kondisi ya. Nah, sesuai kondisi hati ketika menghadapi kasus tersebut kan begitu ya. Kadang ya jadi penghukum, kadang jadi teman, kadang pembuat rasa bersalah. Nah, ini harapannya nanti karena kita bisa berada di posisi manajer begitu. Teman-teman semuanya. Oke, bisa di next Ustaz dan Juli. Ya. Nah, ini adalah materi yang terakhir begitu ya. Jadi dari adanya sistem kontrol tadi itu ada G3 restitusi. Jadi kalau kemarin itu untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin teman-teman pernah melihat ya gambar segitiga restitusi seperti itu. Jadi yang dikatakan restitusi itu adalah sekali lagi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Nah, proses dari restitusi sendiri itu digambarkan dalam bentuk segitiga. Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, sangat banyak contoh-contoh kalau kita buka di YouTube ya, teman-teman Ustadz. Jadi bagaimana ketika kita nanti memanggil santri tidak terkesan menghakimi atau tidak terkesan kita yang menyalahkan anak itu, tetapi kita bisa menggunakan pola segitiga restitusi ini tadi. Kita sampaikan ya, setiap manusia itu juga pernah bersalah
Saya juga dulu salah kan begitu ya, juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi ini dan seterusnya kan begitu. Validasi tindakan yang salah kita ajak mereka supaya mungkin mereka menceritakan bagaimana kok bisa melakukan ini, kenapa alasannya kan begitu. Terkadang mungkin kita langsung menutup diri, tidak mau tahu alasan kan begitu ya. Kamu salah ya salah. Nah, ini mungkin yang perlu kita perbaiki juga begitu. Sampai pada akhirnya nanti menanyakan keyakinan. Jadi kita ajak anak-anak kita itu supaya mereka tadi berdasarkan keyakinan gitu ya. Kita mungkin kalau di sini kita kaitkan aja yang mudah dengan tekad santri, dengan Dewa Romo itu. Punjul kita kan di sana ya. Sampai mungkin malam Jumat sering dari pengajian. Gitu kan. Apa yang kamu dapat dari kajiannya Romo? Pernah nggak Romo mendikan yang seperti ini membolos? Membolosnya seperti apa sih? Nah, kita kaitkan dengan sana. Nilai kebajikan kita kan begitu ya. Nilai kebajikan tertinggi kalau menurut saya. Jadi kita ke sana, menanyakan keyakinannya di sana. Nilai-nilai motivasi internal itu seperti apa begitu ya. Jadi berangkatnya itu dari dalam diri mereka sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi itu adalah beberapa hal yang ada di disiplin positif ini. Mulai tadi yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tadi ada teori motivasi dan penghargaan. Kemudian yang ketiga apa ya tadi? Keyakinan kelas. Nanti tolong ini keyakinan kelas bisa ya kita terapkan. Sekali lagi tidak harus oleh wali kelas. Guru mapel juga bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dan nanti itu didapatkan di kelasnya masing-masing. Kalau nanti misalnya kita dari wali kelas, kemarin sebenarnya sudah kita wadai ya, nanti boleh lo kita cetak pakai banner ya. Jadi nanti mungkin satu waktu wali kelas mengadakan untuk kegiatan musyawarah kelasnya adalah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Kemudian nanti kita serempak, kita bannerkan. Itu juga akan menjadi nilai plus begitu ya, ketika nanti mungkin kita ada kegiatan yang lain begitu. Nah, terus yang kelima tadi ada posisi kontrol, kontrol Sudah lihat videonya tadi. Kemudian yang keenam, yang terakhir cek. Nah, yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, nah ini sebelum ngantuk dan juga waktu habis, bisa di slide selanjutnya Ustazah. Nah, ini kita refleksi ya. Kita refleksi dulu. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan jawaban Anda. Nah, saya ingin nanti semuanya bersuara satu persatu yang ada di forum ini begitu ya. Silakan nanti kita urut saja ya. Kira-kira jawabannya seperti apa begitu? Silakan disertai jawabannya. Boleh langsung ya. Ya silakan. Di mana ya satananya? biar pada diskusi kan biar itu ya kalau saya ngambil ini ya itu ya Jelaskan alasan Anda. ya tetap masuk Ini pas tetap saya upayakan datang tepat waktu itu adalah sebuah komitmen saya berada di lembaga ini sebagai bentuk sebuah tanggung jawab terhadap sebuah amanah. Terima kasih. Ustaz Fira. Sambil cek
Nah, dipegangkan Pak Hanan. Suara biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alasan kami kenapa selalu berusaha untuk bisa sering tepat waktu karena bentuk tanggung jawab kami juga, dan juga kami merasa juga sebagai murid yang sama-sama murid seperti anak-anak. Jadi bagaimana rasanya menjadi murid ketika intinya tanggung jawab aja lah. Jadi karena merasa punya tanggung jawab kepada anak-anak, itu aja. Ya, Saudara Vera, yuk. Oke, kalau kami dari pertanyaan tadi, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kami usahakan untuk bisa datang tepat waktu di kelasnya anak-anak, karena memang itu salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh pihak lembaga kepada kita, pada kami sebagai pendidik di kelas. Dan selain itu juga kangen ketemu dengan anak-anak yang mungkin tidak setiap harinya kita ketemu dengan anak-anak di dalam kelas, karena kan kita juga ada batas waktu yang mungkin kalau kami hanya 1 jam bertemu dengan anak-anak, setelahnya kan kita tidak akan ketemu lagi dengan anak-anak kelas tersebut, ketemunya lagi di minggu selanjutnya. Jadi memang momen-momen ketemu dengan anak di kelas itu yang kami tunggu gitu. Wirales ya. Ya, terima kasih Ustazah. Singkat saja, bagi kami seorang guru mengajar itu bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan atau teguran, tapi yang diukur adalah dedikasi kita kepada generasi penerus bangsa ini. Jadi sebagaimanapun kondisi yang ada, potensi kita harus tercurahkan kepada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatan ulang ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Bila di sekolah saya tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atas yang memberikan penghargaan, ya saya akan tetap datang tepat waktu, tetap berusaha ya, berusaha, karena itu adalah nilai atau komitmen saya, itu adalah keyakinan saya bahwa waktu itu adalah kesempatan yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena mengajar itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan saya untuk belajar. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jika di mungkin lembaga kita tidak ada sifatnya surat teguran atau penghargaan untuk kita dalam hal mungkin kesehatan
sini kami akan berusaha untuk terus datang tepat waktu, karena menurut kami itu bukan hanya dari profesi, tapi juga sebuah peran yang memberikan sebuah kesan kepada anak kita, di mana kesan itu harus kita berikan ke anak untuk keberlangsungan pendidikan kita masa sekarang baik masa depan. Terima kasih. Tidak kena lagi. Baik, terima kasih Ustaz-Ustazah semuanya. Ustazah Yuli menyampaikan. Oke, baik. Ustaz Nuril. Oh ya, baik. Terima kasih atas refleksi kita begitu ya dari Ustaz-Ustazah yang luar biasa sekali begitu ya. Mayoritas menyampaikan bahwasanya akan tetap datang tepat waktu begitu ya. Nah, inilah ketika ini nanti terjadi ya, insya Allah nanti juga pembiasaan budaya positif di sekolah kita akan terbangun. Santri-santri kita juga harapannya berangkatnya itu seperti yang tadi Jenengan sampaikan, dari motivasi intrinsik, dari motivasi dalam diri mereka ketika hadir itu memang nilai-nilai yang diyakini, saya yang butuh, saya yang ingin, kan begitu ya. Tidak karena adanya aturan, tidak karena dikasih penghargaan, tidak seperti itu. Nah ini mari kita tularkan juga kepada anak-anak didik kita semuanya. Nah, begitu ya, Ustaz-Ustazah semuanya. Nah kurang lebihnya itu tadi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang bisa kita terapkan mungkin mulai besok begitu ya. Yang saat ini sudah berjalan baik bisa kita tingkatkan. Hal-hal yang mungkin belum pernah begitu ya, seperti posisi 5 kontrol tadi mungkin masih perlu kita tingkatkan lagi begitu ya. Kalau saat ini posisi kita masih di pembuku, mungkin kita bisa mencoba menjadi posisi teman ataupun posisi pemantau, dan harapannya bisa menjadi manajer begitu. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bertemu lagi mungkin di forum FDMPS ketika akan ada tanya jawab ataupun mungkin kegiatan lain diskusi terkait penerapan pembiasaan disiplin positif begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ade. Diseminasinya sangat luar biasa sekali ya. Semoga dengan adanya paparan diseminasi tadi yang luar biasa tadi, kita bergerak, kita tergerak, dan kita akan bisa menggerakkan minimal mulai dari diri kita, kemudian kepada anak-anak dan kepada lingkungan. Terima kasih. Mungkin begitu saja acara kita hari ini, diseminasi pembiasaan disiplin positif. Dan sebelum kita tutup, kita sudah dapat refleksi banyak sekali. Jadi semoga kita bisa